Dan aku nggak akan pernah takut sama mereka. Aku akan hadepin mereka terus. Pokoknya apapun yang terjadi selama kamu ada di sisi aku pasti bisa. Kamu tenang aja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungi kamu. Aku akan melindungi anak-anak kita. Aku akan melindungi keluarga kita. Meski ku masih harapkanmu. Sayang, Ya Mas. kita sarapan sebentar terus jalan ya. Aduh, sayang kayaknya nggak akan keburu deh kalau kita sarapan. Soalnya aku juga belum masak apa-apa. Cuman aku udah bikin roti, udah disiapin. Nanti kita makan di mobil, ya? Oh, oke. Fine. Nggak apa-apa kalau gitu. Beneran nggak apa-apa kan, Mas, ya? Iya, saya nggak apa-apa. Aku telat soalnya tadi bangunnya. Coba suruh telat. Kamu yang bikin aku telat. Pagi, Dipta. Pagi, Nuna. Pagi. Pagi, Om. Ya, Andrew, pagi. Saya berangkat ya, Pak. Oh, ya. Permisi semuanya. Karena Andrew mulai hari ini bekerja menjadi supirnya Anggun. Udah jadi supir anggun. Ya, kita bisa nggak kasih kesempatan Andrew untuk menata hidupnya lagi dari bawah. Sekaligus juga Papa lihat apakah dia itu benar-benar bertobat atau cuma memang acting aja. Ya udah. Terserah Papa. Kalau aku sih ragu ya. Iya, Papa juga masih ragu, Dipta. Makanya Papa juga nggak bisa begitu aja membawa dia masuk kembali ke kantor kita. Seperti dulu. Ini kan karena Anggun tadi pagi bicara sama Papa. Dia itu minta supir. Makanya Anggun menawarkan pekerjaan itu sama Andrew. Terus Andrew langsung mau. Ya kamu lihat sendiri kan. Andrew barusan datang udah sepagi ini untuk jemput Anggun. Itu artinya dia menerima pekerjaan ini. Kalau memang Anggun butuh supir, kenapa mesti Andrew? Tahu saya aku juga nggak ngerti. Kalau kayak gini caranya makin curiga sama Anggun. Aneh. Aku bingung sama Papa sebenarnya. Papa kayak gampang banget ya. Maafin Andrew. Emang Papa lupa. Semua kejahatan yang pernah Andrew lakuin sama keluarga kita lupa. Papa paham banget maksudnya kamu, Dipta. Tapi lagi-lagi kita harus bisa memaafkan dia. Ikhlaskan semua kesalahannya, Andrew. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Dan punya masalah yang sangat besar buat hidupnya. Sama seperti kamu, Papa dan semuanya. Tapi kita kan ini satu keluarga, Dipta. Kita harus support satu sama lain. Mama, Papa. Sayangnya Mama. Safa, kamu hari ini nggak sekolah? Enggak, Opa. Safa libur. Oh, libur. Soalnya guru-guru semuanya rapat hari ini, Pak. Oh, ya udah. Kalau gitu hari ini kita bisa main bareng-bareng dong ya? Ya, Opa. Main apa? Ular naga. Ular naga. Bukan ular tangga. Iya, Opa. Oke, kalau gitu hari ini kita main bareng ya. Iya, Opa. Ya udah sayang, Mama berangkat dulu ya, Nak ya. Iya, Ma. Papa juga berangkat ya. Iya, Ma. Salim, Udah Pak. jadi. Iya, hati-hati kamu. Pamit ya, Pak. Iya, hati-hati Nun. Fer, titip Safa ya. Siap, Nak. Jangan nakal ya, Nak ya. Nggak boleh nakal sama Tante Vera ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Mama. Dadah sayang. Gun. Saya benar-benar bahagia sekali, Gun. Karena akhirnya Om Wibowo bisa menerima saya kembali. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kamu. Karena kamu sudah banyak membantu saya.
Dan saya juga janji, Gun. Saya nggak akan pernah melupakan semua kebaikan kamu, Gun. Karena kamu sudah membebaskan saya atas jeratan semua kesalahan-kesalahan saya pada masa lalu. Buat saya yang penting rencana kita berjalan dengan lancar. Kamu kembali ke lingkungannya Pak Wibowo, dan kita bisa melancarkan semua rencana kita. Iya sih, Gun. Tapi saya agak khawatir karena sepertinya Dita dan Nuna itu pasti nggak akan bisa menerima hal ini begitu aja. Kamu nggak usah terlalu peduliin soal itu. Yang penting Pak Wibowo sudah maafin kamu, sudah terima kamu, bahkan dia mengizinkan saya untuk menjadikan kamu supir saya, kan? Bukannya itu udah lebih cukup? Iya, Gun. Setidaknya hidup saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Saya benar-benar nggak sabar sih untuk menjalankan semua rencana saya. Untuk membuat Nuna semakin menderita. Pasti, Gun. Kamu tenang aja. Saya akan selalu siap untuk membantu kamu. Ya, karena sebentar lagi Nuna akan merasakan pembalasan aku, Andrew. Dia nggak boleh bahagia sedikit pun. Kamu jangan lupa ya, untuk membantu saya membalaskan dendam saya sama Dita dan Nuna. Saya pasti akan membantu kamu, Gun. Apalagi juga sekalian saya membalaskan dendam terhadap keluarga itu. Soal rencana saya kemarin, sudah kamu jalani? Semuanya sudah berjalan sesuai rencana, Gun. Dan sekarang seharusnya mereka sudah mengerjap Nuna dan juga Dita. Mama ini lagi bener-bener bingung, sayang. Bisa-bisanya ya, Andrew itu jadi supirnya, Uncle. Ini bener-bener aneh loh. Iya, kamu benar, Mas. Ini semua emang kelihatannya aneh. Dan aku ngerasa ini semua nggak kebetulan. Mulai dari Tiara, terus sekarang Andrew. Dan kamu lihat kan, untuk apa Kak Anggun sebegitunya membela Andrew? Waktu di rumah sakit apalagi? Kak Anggun begitu peduli sama Andrew. Padahal Kak Anggun kenal sama Andrew aja enggak. Sampai Anggun aja bela-belain Andrew di depan papa. Supaya papa cabut tuntutannya. Nah, sebenarnya aku kepikiran. Kayaknya Andrew sama Anggun ini mereka emang udah kenal dari sebelum kecelakaan. Kamu mikirin apa, Mas? Waktu kita lagi honeymoon, aku sempat cerita sama kamu kan kalau sepeda listrik yang seharusnya kita sewa itu ada yang rusak. Karena itu emang udah disabotase sama Anggun. Terus? Tiba-tiba aku keinget sama orang yang aku lihat waktu dia lagi sabotase sepeda itu. Memang waktu itu aku nggak terlalu jelas ngelihatnya. Aku nggak kelihatan mukanya, tapi dari postur badannya seharusnya dia Andrew. Andrew? Ya. Aku ngerasa yang waktu itu sabotase sepeda listrik kita itu adalah Andrew. Aku semakin curiga sama Anggun deh. Sekarang ini Anggun masukin Tiara ke rumah. Setelah itu Andrew juga masuk ke rumah. Aku ngerasa kayaknya ada satu kepentingan yang lagi mau didapat sama Anggun, Andrew dan Tiara. Itu artinya aku punya kakak yang jahat. Dan kamu punya sepupu yang jahat. Terus sekarang kedua orang jahat itu bersatu, Mas, untuk menghancurkan kita. Tujuannya pasti itu. Aku gak habis pikir. Bisa-bisanya mereka gagal melakukan sebuah rencana, tapi semakin kesini mereka malah semakin menjadi. Yang aku tahu, orang jahat itu gak akan menang.
mereka nggak akan pernah dapat apa yang mereka inginkan. Sekalipun mereka mendapatkan itu cuma hal yang sementara dan nggak akan pernah bertahan. Kalau memang mereka adalah orang jahat, suatu saat nanti mereka akan hancur dengan sendirinya. Sekarang tinggal kita. Bagaimana kita bisa bertahan dari itu semua? Kita harus kuat untuk ngadepin itu semua, sayang. Iya, Mas. Aku yakin kita pasti bisa kuat untuk ngadepin semua ini. Dan aku nggak akan pernah takut sama mereka. Aku akan hadepin mereka terus. Pokoknya apapun yang terjadi selama kamu ada di sisi aku pasti bisa. Kamu tenang aja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungi kamu. Aku akan melindungi anak-anak kita, aku akan melindungi keluarga kita. Aku akan selalu ada buat kalian, untuk jaga kalian. Ya? Iya, Mas. Aku percaya sama kamu. Dan yuk, sekarang kita berangkat. Takutnya macet. Ya, kita jalan sebelum macet. Iya, sayang. Bang, akhirnya mereka keluar juga. Kita harus lapor sama bosnya. Ya. Halo? Halo bos, saat ini kita lagi ikutin sasaran kita sementara. Tim yang lain lagi nunggu di lokasi penjebakan. Bagus. Segera beraksi sesuai dengan arahan saya. Jangan sampai gagal. Siap bos, saya pastikan itu. Gun? Orang suruhan saya baru bilang kalau dia segera beraksi. Nuna dan Dipta sedang menuju ke tempat penjebakan. Dan orang suruhan saya yang lainnya pun juga sedang menunggu di lokasi penjebakan. Bagus. Dengan cara ini Nuna sama Dipta nggak akan bisa lolos lagi. Ngapain aku datang sama Endro? Tumben Endro gak menyamar seperti biasanya. Hai Gani. Tenang, Hey Gan, Endro. Gun, saya tunggu di sini aja ya. Oke. Masuk yuk. Ayo.